Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Puluhan rumah dan bangunan penangkaran sarang burung walet di Palangkaraya hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir miliaran rupiah. Puluhan rumah warga dan bangunan sarang burung walet di Kelurahan Tumbang Rungan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa siang ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga hingga merambat ke bangunan lainnya. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Petugas dibantu warga memadamkan api dengan mengerahkan sejumlah mobil pemadam ke lokasi. Kita datang ke TKP, ternyata satu buah rumah sudah mulai terbakar, terus merembet. Meski belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran ini masih diselidiki Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aksi panggung hiburan di tengah PPKM level 3 viral di media sosial. Selain mengabaikan protokol kesehatan, kegiatan itu juga melanggar peraturan jam malam. Inilah suasana panggung hiburan yang dalam sebuah acara pernikahan warga Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Selain berjoget berdesakan, warga yang hadir juga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Kerumunan ini pun berujung dengan keributan antar penonton. Merespon viralnya aksi hiburan tersebut, BPBD Kabupaten Barito Utara tegaskan acara berjalan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Izin yang dikeluarkan dalam penerapan PPKM level 3 adalah acara tanpa hiburan. Kalau dia sudah melampaui hari itu sudah bukan tanggung jawab. Dan itu pun yang memberi rekom itu seharusnya dari pihak kecamatan desa. Kalau kita kan kabupaten ini hanya untuk kelurahan Melayu dan Lanjas. Tapi yang jelas itu yang video viral itu sudah di luar konteks perizinan. Kalau dia memang ada rekomendasi perizinannya. Kalau tidak ada itu pasti sudah. Mengantisipasi pelanggaran serupa, instansi terkait akan lebih mengejarkan patroli jam malam maupun penerapan PPKM level 3. Polda Metro Jaya memastikan pemeriksaan dan penyekatan di sejumlah ruas akan tetap berlaku selama perpanjangan PPKM. Setelah perpanjangan PPKM hingga 19 Agustus, 100 lokasi di sejumlah ruas masih akan disekat. Penggunaan STRP bagi pengendara maupun pengguna kendaraan umum masih berlaku. Bagi warga yang tidak memiliki STRP dan tidak termasuk pekerja sektor kritikal dan esensial, tidak boleh melintas. Pertahankan tetap grafiknya turun terus, maka mudah-mudahan angka. Kita langsung sapa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Ariza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Latif dan pemirsa. Ya, Pak Ariza, sebelum perpanjangan PPKM disampaikan dan Jakarta termasuk di dalamnya, sempat ada wacana pelonggaran di Jakarta. Itu gimana ceritanya? Ya, itu kan prediksi banyak masyarakat mungkin melihat karena di Jakarta berhasil menurunkan secara signifikan angkanya. Kemudian mungkin orang berprediksi mungkin kalau ada penurunan yang cukup baik angkanya, orang mungkin berharap ada pelonggaran. Ya. Itu biasa saja saya kira. Namun demikian pemerintah telah mengambil kebijakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Satgas Pusat dan semuanya yang terlibat mengambil kesimpulan bahwa PPKM dilanjutkan sampai dengan tanggal 9 Agustus dengan PPKM level 4 di Jakarta. Mudah-mudahan dengan perpanjangan ini kita bisa menambah angka penurunan COVID lebih turun lagi supaya kita bisa menurunkan kasus COVID di Jakarta dan tentu berdampak pada daerah-daerah lain harapan kita. Dan juga harapan kita juga masyarakat semakin disiplin, semakin baik dan semakin bertanggung jawab. Karena penurunan ini dampak positif dari pemberlakuan PPKM darurat, PPKM level 4, ada penyekatan, kemudian program vaksin yang semakin masif, kemudian juga pembatasan kapasitas dan pembatasan jam operasional. Dan tentu yang tidak kalah penting didukung oleh
disiplin dan tanggung jawab masyarakat yang semakin baik, menggunakan masker, jaga jarak, dan protokol kesehatan lainnya. Baik, Jakarta pernah sukses menurunkan kasus pada PSBB di bulan April dan Mei tahun lalu. Tapi kemudian ketika PSBB itu dilonggarkan, kemudian kasus naik lagi pada tahun baru 2021. Bagaimana mengantisipasi kalau nantinya pelonggaran terjadi di Jakarta? Ya, tentu memang kalau ada pelonggaran itu berarti ada potensi interaksi, potensi orang keluar, potensi kerumunan, dan pada akhirnya dapat berpotensi juga penyebaran virus itu sendiri. Untuk itu kami minta masyarakat, sekalipun sudah divaksin, sekalipun angkanya turun, sekalipun sudah apalagi ada pelonggaran, tentu harapan kita semua masyarakat harus tetap berada di rumah, karena rumah ada tempat yang terbaik dan tidak perlu keluar rumah kecuali hal yang sangat penting dan genting. Kemudian yang kedua, kami minta masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, tugas kami melaksanakan 3T. Kemudian yang tidak kalah penting, masyarakat kami minta juga mendukung program vaksin bagi yang belum segera vaksin. Kemudian yang keempat, kami minta masyarakat melaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, yaitu pelaksanaan program PPKM di level 4 di DKI Jakarta ini. Dengan demikian kita berharap akan terjadi angka penurunan yang lebih signifikan lagi, sehingga kita bisa menekan angka, dan alhamdulillah kalau kita lihat data, keterisian atau bor daripada rumah sakit sudah turun menjadi 50% tempat tidur, ruang ICU juga sudah turun di 76%. Dan tidak ada masalah lagi seperti oksigen, lain-lain, tidak ada masalah di DKI Jakarta. Alhamdulillah kita bisa atasi, layani dengan baik, tentu berkat dukungan semua pihak, dari Polri, dari TNI, dari komunitas, dari ormas, semua yang terlibat, dan tentu juga dukungan dari pemerintah pusat, satgas pusat, para pakar, para ahli, dan yang paling penting dukungan dan kerjasama yang baik, partisipasi dari seluruh masyarakat Jakarta. Ya, vaksin sering sekali dikutip oleh Pak Ariza maupun Pak Anies. Sebetulnya di Jakarta itu berapa persen warga tervaksin baru kemudian dianggap bisa dilonggarkan PPKM-nya? Ya, kalau di Jakarta ini vaksin yang sudah kami laksanakan itu sudah 7.667.494 dosis satu yang sudah, itu artinya sudah 87% dari target. Dosis kedua sudah mencapai 2.744.716, itu sudah mencapai 31,1%. Dan dosis 1-2 sudah mencapai total 10.412.210 dosis. Ya. Jadi alhamdulillah kita ditargetkan di akhir Agustus ini oleh Bapak Presiden 7,5. Kemarin di tanggal 1 kita sudah mencapai target lebih cepat sebulan dari yang ditargetkan, yaitu 7,5. Mudah-mudahan dalam beberapa pekan ke depan kita akan menyelesaikan tugas dosis pertama untuk DKI Jakarta mencapai 8.815.157 sebagaimana yang ditargetkan. Oke, ada rencana pelonggaran di bidang ekonomi dengan menerapkan wajib surat vaksin, termasuk mereka yang mau makan di warteg. Itu kira-kira bakal berjalan dengan baik? Ya, Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi bagi tempat-tempat yang memang dilonggarkan seperti tempat rumah makan, kemudian warteg ya, juga diperbolehkan dibuka sejak pagi sampai dengan jam 8 malam. Namun demikian diminta untuk wajib vaksin bagi pengelola dan juga warga yang makan di rumah makan tersebut wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Kenapa kami berlakukan ini? Yang pertama, kami ingin memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Yang kedua, di satu sisi memang kami membuka pelonggaran, tapi kami minta harus disiplin masyarakat. Yang ketiga, memang warga Jakarta yang sudah vaksin sudah banyak sebetulnya, sudah 87%. Jadi rasanya kalaupun diwajibkan tidak memberatkan, karena secara umum masyarakat sudah divaksin. Kemudian 87, Pak Ariza saya potong, 87% itu warga Jakarta, sementara Jakarta sebagai kota yang terbuka banyak dari daerah Jabodetabek, itu bagaimana mengawasi? Warga yang ada di Jakarta, jadi ini memang yang dilaksanakan vaksin di Jakarta, memang dicampur ya, warga Jakarta dengan warga non-Jakarta. Dan dengan demikian juga kita tujuannya mendorong supaya warga masyarakat yang belum divaksin terdorong untuk melaksanakan vaksin. Jadi kalau, waduh saya mau makan di warteg belum vaksin, ya sudah mampir sebentar ke
puskesmas sebentar, nggak sampai setengah jam selesai. Nah, jadi ini juga mendorong agar masyarakat yang belum divaksin, yang enggan, yang malas, yang masih di rumah, yang sibuk dengan urusan masing-masing segera vaksin. Nah, dan ini kan tidak perlu berhari-hari vaksin. Hari ini daftar, insya Allah hari ini bisa. Ya. Untuk kemudahan warga mendapatkan vaksin, ada program baru di Jakarta yang akan dijalankan? Tidak ada masalah terkait vaksin. Kita banyak tempat sentra-sentra vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari Polri, dari TNI, dari mana-mana menyiapkan, bahkan lembaga-lembaga ormas juga komunitas dari Kadin, Apindo semua juga melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksin sehingga kegiatan ini menjadi mudah untuk ditemui dan dilaksanakan bagi warga yang belum divaksin. Jadi kami minta seluruh warga segera hadir di tempat-tempat vaksin untuk memastikan mendapatkan vaksin bagi mereka yang belum. Kapan kira-kira pelonggaran itu akan diterapkan? Apakah menunggu kebijakan dari pusat dulu atau daerah boleh mengusulkan? Ya tentu sejak ada berlaku PPKM semua kebijakan ada di tingkat pusat. Jadi kami menunggu nanti setelah tanggal 9 kebijakan apa yang diambil. Kita akan lihat dulu angkanya nanti setelah tanggal 9 Agustus. Mudah-mudahan angkanya semakin baik, semakin banyak yang turun atau semakin kecil angka penyebaran kasus aktif di DKI Jakarta. Baik, Pak Wagub Ariza, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih. Truk pengangkut 10 ton beras bansos terguling akibat tidak kuat menanjak. Informasi truk terguling tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Tujuh rumah hangus dalam kebakaran permukiman padat penduduk di Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. 14 mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api, namun akses jalan yang kecil sempat membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi kebakaran. Warga yang panik pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kebakaran ini, 12 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di sebuah masjid di sekitar lokasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Suryadi Sudirja meninggal dunia. Gubernur DKI Jakarta periode 1992 hingga 1997 yang juga tokoh militer tersebut meninggal dunia akibat sakit stroke yang dideritanya. Tidak hanya keluarga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir ke rumah duka. Usai disalatkan, almarhum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Menggunakan teknik penyelamatan vertikal, relawan Palang Merah Indonesia Bukit Tinggi ini berupaya mengevakuasi anjing liar yang terjebak di sumur sedalam 8 meter. Agar tidak dididik, petugas juga dilengkapi dengan sarung tangan pengaman saat mengevakuasi anjing dari sumur ini. Menurut kesaksian warga sekitar, anjing yang tercebur ke dalam sumur tersebut pertama kali diketahui oleh anak-anak yang sedang bermain. Sempat dikira sudah mati, warga sekitar akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi anjing malang tersebut. Akibat tak kuat menanjak, sebuah truk pengangkut beras bantuan sosial terguling di jalur lintas timur Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Akibat kejadian ini, truk rusak di bagian rangka dan memerlukan perbaikan. 10 ton beras yang sedianya akan dibawa ke Malimping, Lebak, akhirnya dititipkan di rumah warga dan sebagian lainnya yang tumpah dijadikan makanan ayam. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat sejumlah remaja yang sedang asik pesta lem digerebek aparat gabungan. Mereka berusaha kabur ke perumahan warga saat mengetahui kedatangan petugas yang tengah menggelar razia perpanjangan PPKM. Dari operasi ini, petugas menyita 1 botol lem. Remaja yang terjaring razia langsung diberikan pembinaan dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Razia ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan remaja yang kerap nongkrong hingga larut malam. Kebenaran sumbangan 2 triliun dari pengusaha Aki Ditio masih menjadi teka-teki. Mengapa hal-hal seperti ini bisa melecehkan akal sehat pejabat? Ainus Prime akan mengulasnya bersama Kepala PPATK Dian Ediana Rai dan mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Tetap di Ainus Prime.